Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha an-najata yawmaddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin as-sha'imin. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum majma'in. Kita sudah menyelesaikan 4 hari berpuasa di bulan Ramadan di tahun ini, di tahun 1442 Hijriah. Kita berharap kepada Allah ibadah puasa tersebut sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah, diberikan pahala ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing. Sebagaimana kita berharap kepada Allah diberikan hidayah, taufik, kekuatan, baik kekuatan iman maupun kekuatan fisik untuk dapat melanjutkan ibadah di bulan mulia ini hingga berakhirnya Ramadan. Dan kalau kita perhatikan ibadah puasa ini, mungkin kita menganggap sedikit tanda kutip agak menyiksa. Sebab kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya Allah siapkan dan berikan kepada setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi. Untuk kita. Termasuk makanan, minuman, dan selainnya. Tetapi justru itu yang diperintahkan kepada kita untuk menahan diri darinya. Dan kita diperintah menahan diri dari hal tersebut bukan pada semua waktu. Waktunya terbatas. Kurang lebih 8 jam. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini kalau ibadah puasa. Di sana juga ada ibadah-ibadah yang lain. Kita tidak diperintah untuk menahan makan, minum, tidak. Tapi kita diperintah untuk meluangkan waktu untuk khusyuk seperti ibadah sholat. Di sana juga ada ibadah yang menuntut kita untuk mengeluarkan apa-apa yang kita miliki dari harta benda. Di sana ada zakat, ada infak, sedekah, dan berbagai macam ibadah yang lain. Seluruh ibadah-ibadah ini yang bermacam-macam bukan maksud dan tujuannya untuk menyiksa si hamba. Tetapi seluruh ibadah dengan berbagai macam jenis dan ragamnya ini, di antara hikmahnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hambanya yang memang beribadah kepada Allah pada semua keadaan dan kondisi sebagaimana maksud dan tujuan dia diciptakan, dan siapa yang hanya memperturutkan hawa nafsunya.
Hamba Allah yang beribadah kepada Allah pada semua kondisi, semua ibadah tersebut jika ia memang memenuhi syarat menjalankannya, dia akan laksanakan. Tiba masanya dia mesti keluarkan harta, dia melakukan zakat, infak, sedekah. Tiba masanya dia mesti menegakkan ibadah salat, dia luangkan waktunya, dia berusaha untuk khusyuk. Tiba masanya untuk berpuasa, tidak mengeluarkan biaya, tapi hanya disuruh menahan, dia juga laksanakan. Sementara orang-orang yang lebih memperturutkan hawa nafsunya, dia pasti akan memilih yang paling nyaman, yang paling enak. Maka di antara hikmah daripada ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah ujian bagi seorang hamba terhadap apa-apa yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Allah yang menghalalkan seluruh nikmat tersebut, dan Allah pula yang memerintahkan untuk menahan diri darinya. Seorang hamba Allah itu tentu akan lebih memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang kedua, dengan berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, tentu kita akan merasakan lapar dan haus. Dan ini tingkatannya berbeda-beda. Ada orang yang tingkat laparnya biasa. Ada orang yang tingkat laparnya sedikit perjuangan. Dan ada orang yang luar biasa. Ya. Nah, bagaimana mengetahui hal tersebut? Ya, hanya dia yang tahu bagaimana tingkat laparnya. Yang kadang diungkapkan dengan kalimat-kalimat entah itu benar apa tidak. Ya. Dia lihat saja susunan batu merah terpasang. Wah, seperti mie kue lapis merah. Entah itu disebabkan laparnya yang luar biasa. Ya, atau dia lihat selokan yang berwarna coklat, seolah-olah itu dianggap lautan Milo. Entah itu disebabkan lapar yang luar biasa, haus yang luar biasa. Ya, tingkatannya beda-beda. Nah, yang jelas kita lapar, kita haus. Dari situ kita mengetahui betapa nikmat makan, nikmat minum, dan nikmat menikah. Ya, sebab itu juga ditahan di bulan Ramadan. Nikmat tersebut begitu bernilai. Ketika Allah kurangi nikmat tersebut, apa yang kita rasakan? Sebagian orang menderita. Sedemikian menderitanya hanya mampu puasa 3 hari di awal Ramadan. Setelah itu kembali seperti biasa. Ya, ada juga yang hanya 10 awal Ramadan. Bahkan ada yang 3 hari, hari pertama, hari ke-10, dan hari terakhir. Iya. Tidak sanggup kehilangan nikmat makanan, nikmat minuman, dan nikmat istri. Nah, kita mengetahui nikmat tersebut free, gratis. Ya. Allah berikan kepada manusia. Tapi coba lihat ketika nikmat itu dikurangi, bukan dihilangkan, dikurangi. Dari situ jemaah sekalian, kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Sebab seseorang tidak akan bisa mengetahui kadar dari suatu nikmat kecuali setelah kehilangan atau kekurangan nikmat tersebut. Saat ini kita masih sehat. Iya kan? Alhamdulillah. Semuanya di sini insyaallah negatif COVID-19. Itu nikmat yang kadang kita lupakan. Nanti ketika kita sakit, dengan berbagai jenis sakit yang ada, di situ kita rasakan betapa nikmat kesehatan yang free, yang gratisan dari Allah. Tapi ketika dikurangi atau dihilangkan, kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nikmat itu. Sama dengan ini. Itu mendidik kita untuk lebih bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita merasakan lapar dan haus. Ingat jemaah sekalian,
di luar sana ada saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang hampir setiap hari mereka merasakan lapar dan haus. Bukan disebabkan ibadah, bukan disebabkan Ramadan, tetapi tidak ada yang bisa dipakai membeli makanan dan minuman. Mereka hidup dalam lingkup kemiskinan, fakir. Dengan puasa yang kita lakukan, kita bisa merasakan penderitaannya mereka. Inilah lapar yang dirasakan saudara kita yang miskin setiap hari. Inilah haus yang setiap saat mereka rasakan orang-orang miskin. Orang yang betul-betul memahami hal tersebut, akan mentargib dirinya untuk lebih peduli kepada saudaranya yang miskin. Sebab dia sudah tahu pedih dan perihnya lapar dan haus. Dia rasakan itu di saat apa? Di saat dia sedang puasa, saat melakukan ibadah. Sementara saudaranya yang lain merasakan pedihnya lapar dan haus bukan karena puasa, bukan karena ibadah, tetapi miskin, fakir, tidak ada yang bisa digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Dengan berpuasa juga, di antara hikmah daripada berpuasa ini, seorang yang berkecukupan akan mengetahui bagaimana hajat dan kebutuhan orang-orang miskin. Nah, orang miskin yang kita ketahui secara definisi, terlepas dari perselisihan pendapat di kalangan para ulama, adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sempurna. Ada yang makannya sekali sehari, ada yang mungkin 2 kali, tapi 2 kalinya mungkin tidak setiap hari. Bukan disebabkan diet, bukan disebabkan dia melakukan terapi kesehatan, tetapi memang tidak ada yang bisa digunakan untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya. Maka dengan puasa yang kita rasakan ini, itulah hajat dan kebutuhan saudara-saudara kita yang seharusnya kita lebih peduli kepada mereka. Nah, kemudian dengan melakukan puasa di siang hari di bulan Ramadan ini, itu artinya kita sudah mempersempit lajunya syaitan dalam darah kita. Sebab kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan mengalir dalam tubuh, dalam darah manusia mengikuti aliran darah. Dan aliran darah itu akan kencang seiring dengan perut atau lambung yang penuh, itu akan semakin kencang. Tetapi dengan lapar dan haus itu akan sedikit mengurangi peredaran asyaitan di dalam tubuh manusia. Kemudian di antara hikmah yang lain, kan kita berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, itu akan lebih menurunkan syahwat kita. Menurunkan syahwat kita. Syahwat atau dilengkapi dengan nafsu syahwat, ini bukan untuk dimatikan, tapi di-manage, diatur. Dan bagi mereka yang syahwatnya tinggi, tetapi belum mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menikah, Nabi perintahkan untuk puasa supaya syahwatnya teredam. Coba kalau kita puasa di siang hari, sulit berdiri, paham maksudnya, karena kalau siang hari, tapi begitu selesai buka, mulai ini. Nah, meredam syahwat. Makanya itu tipsnya dari Nabi. Anda belum bisa menikah, bergelora itu syahwat, puasa. Itu tips dari Nabi sallallahu alaihi
Iya, wasallam. Kemudian hikmah yang berikutnya, iya, adalah dengan berpuasa ini akan menjadikan kita lebih sehat. Jauh lebih sehat dibandingkan kalau kita tidak berpuasa. Kenapa bisa demikian? Kita ambil analogi dengan sebuah mesin. Pernah lihat mesin ya? Entah itu mesin industri atau mesin yang digunakan untuk kendaraan. Mesin yang digunakan untuk industri, iya, ada masa jedanya. Ada masa dan waktunya dia harus maintenance. Tahu maintenance? Ya, masa perawatan. Ya. Silahkan tanya yang pernah kerja di pabrik-pabrik industri Pampli, Vale. Ya, ada masa maintenance untuk setiap mesin ini. Tidak boleh dipakai terus. Dipakai terus usianya akan pendek. Ya, ada masanya, rentang waktunya, dia mesti di stop, dirawat. Sama dengan lambung kita. Sama dengan usus kita. Kalau setiap hari dipaksa, setiap saat dipaksa mengolah makanan yang masuk, mengolah minuman yang masuk, yang kadang ada orang makannya 7 kali sehari, ya, bisa dibayangkan. Tidak lama dia turun mesin. Ya. Dengan puasa, itu seolah-olah itu maintenance, menyetop dulu, merefresh. Ya, mesin motor saja harus ada ganti oli. Ketika ganti oli, mesin tidak boleh on. Ya. Mesin tidak boleh on. Kapan on? Tidak bisa ganti oli. Nah, sama dengan kita. Iya. Makanya para ulama menyebutkan dengan puasa itu lebih membuat kita sehat. Tetapi bukan membenarkan hadits yang dhaif yang sering didendangkan oleh para pendendang di musim Ramadan bahwa sumu tasihu, berpuasalah supaya kalian sehat. Hadits itu lemah dari sisi sanad, tapi dari sisi makna ada benarnya. Begitu penjelasannya, ya. Sama dengan hadits yang semakna dengan itu, haditsnya lemah, tidak bisa dipakai berargumentasi. Ya, dari sisi sanadnya, tapi makna dan kandungannya itu benar. Lalu bagaimana? Jangan disandarkan kepada Nabi. Kita mengatakan Nabi SAW bersabda, jangan. Sebab itu risikonya kita bisa berdusta atas nama Nabi. Dan itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, ini jemaah sekalian beberapa hikmah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam syarah Kitabus Shiyam di Bulughul Maram. Dan yang terakhir, yang paling terbesar, hikmah terbesar adalah menjadikan kita sebagai hamba yang muttaqin. Hamba yang berhak mendapatkan predikat takwa. Bagaimana bisa puasa menjadi predikat takwa? Ya, lihat takwa itu apa? Takwa itu melaksanakan perintah berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu dilandasi keikhlasan. Menjauhi larangan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu pun dilandasi dengan keikhlasan. Semuanya ada dalam puasa. Kita puasa melaksanakan perintah Allah. Ya, kita puasa berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita laksanakan puasa juga, itu pun ikhlas. Ini ibadah yang sulit masuk riya di dalamnya. Riya itu kan bisa dibanggakan. Ya. Nah, puasa apanya kamu riya? Mau kau selfie? Dengan bibir yang pecah-pecah, lagi puasa. Maka yang lain yang lihat akan mengatakan, sama aja Ki, puasa aja Kak juga. Apanya mau dia riya? Nah, semuanya manusia puasa. Ya. Nah, dan dengan ibadah puasa ini kita pasti meninggalkan larangan. Ya, larangan itu pun berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ada semuanya unsur takwa di situ. Dan yang paling terakhir menutup tausiah ini, ingatlah hadirin sekalian, ketika kita di siang hari menahan lapar haus,
iya, dan hasrat kepada suami dan istri, itu artinya kita sedang berjihad. Berjihad, iya, jenisnya adalah berjihad melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Dan di malam hari kita menegakkan qiyamul lail, salatul tarawih dan seterusnya, itu pun bentuk jihad. Jihad mengendalikan dan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita selesai makan apa? Tidur. Hawa nafsu kita ya di waktu malam ya habiskan malam untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi justru kita habiskan malam dengan menegakkan qiyamul lail. Olehnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala itu menerangkan bahwasanya seorang mukmin yang melakukan puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, hakikatnya dia sudah melakukan dua bentuk jihad. Jihad dengan puasanya dan jihad dengan qiyamul lailnya. Dan ini berita gembira. Sebab itu artinya kita juga mendapatkan pahala sebagai seorang mujahid. Ini tausiah ringkas ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di malam yang ke berapa ini? Oh ya, malam kelima ya di bulan Ramadan. Ya, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari sisi kami. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.